Hai, halo, apa kabar? Salam jumpa lagi dengan Gudang Barang. Dan kali ini saya akan mereview sedikit tentang sebuah kamera yang mungkin cukup lama dan untuk saat ini masih worth it untuk kita manfaatkan dan kita pasang di mobil kesayangan kita. Ya, sebuah kamera mobil atau Yi Smart Dash Camera yang telah mendukung untuk Full HD dengan resolusi 1080 pixel dengan frame rate 60 fps. Kamera ini memiliki beberapa opsi resolusi yang bisa kita pilih dan memiliki mikrofon dan speaker yang telah terintegrasi menjadi satu. Kemudian untuk kompresi videonya menggunakan H264 encoding MP4, kemudian menggunakan generasi baru WDR 2.0. Untuk memori penyimpanannya menggunakan micro SD dengan kapasitas 8 hingga 64 GB, tentunya dengan kelas 10 atau di atasnya dengan format FAT32. Selain itu, konektivitasnya ini menggunakan Wi-Fi support single band yang bisa kita koneksikan menggunakan smartphone dengan platform support OS-nya Android atau iOS. Dan untuk powernya cukup menggunakan USB saja. Dan ini bisa kita koneksikan menggunakan dongle atau power yang ada di dalam mobil. Seperti ini wujud dari Xiaomi Yi, jadi bentuknya mungil, masih simpel kotak, kemudian dengan lensa yang masih terbungkus plastik dengan rapi, dan kita lihat bukaannya itu 1,8, jadi untuk mode malam itu sudah lumayan jelas dan terang. Pada permukaannya kita bisa melihat ada layar LCD, kemudian ada beberapa tombol kontrol, kemudian kita bisa juga mengkoneksikan powernya menggunakan port USB yang menggunakan power sebesar 5 volt, dan ini sangat mudah sekali karena kita tinggal colokkan saja ke sebuah power yang ada di mobil. Kemudian ada tempat micro SD di sebelah kiri, dan di bagian atas itu tempat untuk memasang. Kemudian kita bisa melihat isinya lebih lanjut. Di dalam box itu terdapat beberapa item, antara lain ada buku manual atau buku petunjuk yang bisa kita baca sebelum kita menggunakan kamera Yi ini, dan petunjuk manual bagaimana mengaplikasikan. Kemudian dilengkapi juga dengan kartu garansi untuk mengklaim garansi apabila terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak kita inginkan. Kemudian di situ ada logo yang sangat besar, ada Yi ya sebagai ucapan terima kasih, dan di situ ada medsos atau kontak person yang bisa kita gunakan untuk menghubungi. Kemudian kita lihat di dalam plastik ini ada sebuah kabel penghubung yang lumayan panjang, dan ini bisa kita colokkan pada bagian kanan port USB pada kamera, dan port USB yang kita colokkan menggunakan konverter adapter yang sudah disediakan oleh satu paket Xiaomi Yi ini. Untuk memasang port ini juga sangat mudah sekali karena kita bisa melihat ada colokan port 5 volt yang tinggal kita pasangkan saja menggunakan kabel USB yang kita hubungkan dengan power adapter. Biasanya di dalam mobil itu terdapat sebuah konverter power dari power 12 volt yang kita turunkan menjadi 5 volt. Dan seperti ini bentuknya, seperti sebuah kapsul panjang. Namun sayang sekali charger ini memiliki hanya satu port USB saja. Biasanya mobil itu memiliki beberapa port pendukung selain satu port. Alangkah baiknya kalau seandainya charger card ini memiliki beberapa port, tidak hanya satu. Mungkin sebagai tambahan kita bisa mencari port yang lain atau charger lain yang bisa mendukung beberapa port sehingga memiliki konektivitas yang baik. Untuk memasang kamera ini dilengkapi dengan bracket yang dilengkapi dengan perekat 3M yang cukup kuat ketika kita tempelkan di sebuah kaca mobil.
Dan bracket ini sangat mudah sekali, kita tinggal memasukkan saja di bagian lubang bagian atas yang tersedia pada Y kamera dashcam ini. Untuk pertama kalinya setelah kita memasang sebuah micro SD sebagai memorinya dan juga menyalakan dashcam ini, maka akan diarahkan langsung untuk setting time-nya. Dan ketika sudah selesai setting time, kita pencet OK, maka langsung merekam secara otomatis apa yang ada di depan kamera. Kamera ini memiliki beberapa fitur yang penting, jadi akan merekam secara otomatis apabila terjadi sesuatu hal yang urgent. Misalnya terjadi goncangan, maka akan otomatis tersimpan. Di sini kita juga bisa mengatur beberapa menu yang bisa kita oprek sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan berkaitan dengan resolusi, berkaitan dengan mikrofon, kemudian jarak, kemudian WiFi, time, suara, dan seterusnya. Ketika kita sudah siap untuk memasang kamera ini, maka jangan lupa untuk melepas plastik pelapis lensanya, karena kalau sampai kita lupa, gambarnya akan menjadi buram. Dan jangan lupa juga kita lepaskan stiker yang menutupi pada perekat. Sebelum kita menempelkan perekat kamera ini ke dalam kaca, kita bisa mengatur bagaimana posisi visibilitasnya dengan memutar knob yang ada di bawah perekat. Dan sangat kencang sekali ketika kita bisa mengunci dengan pas. Untuk perekatnya sendiri, karena menggunakan 3M atau 3M, maka ketika menempel di sebuah kaca akan menempel dengan sangat kuat sekali, sehingga pastikan presisi, karena begitu menempel maka sangat sulit sekali untuk melepas kembali. Untuk menempelkan kamera ini biasanya akan lebih baik kalau kita bisa menempelkan tidak mengganggu pada saat kita menyetir. Jadi konsentrasi kita tidak terganggu oleh tampilan kamera. Dan biasanya kita bisa menggunakan mode waktu, artinya tidak melihat tampilan rekaman yang ada di depan, namun bisa berfungsi sebagai kalender atau timer saja. Ketika sudah selesai, maka kita bisa mengatur secara pas bagaimana posisi baik vertikal atau horizontal dari posisi kamera ini. Dan jangan lupa kita akan mengatur letak dari posisi kabel supaya terlihat lebih rapi dan lebih manis, sehingga tidak mengganggu interior dari mobil kita. Dan kabel ini memang cukup panjang dan kita bisa meletakkan di celah-celah bagian kaca tepi atas dan tepi kanan. Dan kita tidak perlu membongkar bagian dashboard sebuah mobil, karena kabel ini cukup mudah untuk dipasang. Namun ada beberapa kendala ketika di bagian celah-celah ini tidak semuanya terdapat lubang untuk meletakkan kabel di permukaan, sehingga kadang ada bagian yang menonjol atau terlihat sehingga kabel ini menjadi tidak rapi. Namun tidak masalah, karena ini adalah salah satu pengaplikasian yang paling simpel ketika kita akan menggunakan dashcam Y kamera ini. Dan pastikan juga kabelnya itu tidak mengganggu posisi setir atau posisi persneling ketika kita berkendara dengan mobil yang kita gunakan, karena keselamatan ini sangat penting sekali. Dan kamera ini sebagai alat bantu untuk merekam apa saja yang ada di depan mobil kita. Kamera ini akan selalu standby ketika mesin dinyalakan. Jadi kamera ini akan selalu menyala mengikuti bagaimana keadaan mesin ketika kita koneksikan atau kita colokkan power ke dalam charger. Kalau seandainya posisi mobil mati, maka kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan power bank.
Nah, di sini karena menggunakan adapter dari 12 volt diubah menjadi 5 volt dan portnya hanya satu, maka kita akan melakukan pergantian charger kalau seandainya kita ingin melakukan charger atau ngecas HP. Dan mungkin kita bisa menggunakan alternatif lain, charger yang memiliki beberapa port supaya kita bisa menggunakan fungsi dari charger ini untuk beberapa gadget. Beginilah tampilan ketika kita menggunakan Xiaomi Yidas kamera pada waktu siang hari. Kalau kita lihat, objek yang ada di depan masih cukup bagus dan cukup jelas untuk merekam kegiatan-kegiatan yang ada di depan mobil. Walaupun pergerakannya lambat ataupun cepat, kamera ini bisa menangkap gambar dengan visibilitas yang lumayan bagus. Sedangkan ini adalah pengambilan gambar pada saat suasana sore hari, ketika ada sebuah matahari yang langsung menembak di kamera. Masih bisa kita lihat gambar yang ada di depan walaupun ada cahaya matahari yang menyilaukan di depan kamera. Dan ketika pada saat petang menjelang malam, kita bisa melihat kondisi jalan itu masih bisa kita lihat dengan cukup jelas. Walaupun banyak pergerakan objek yang berjalan sejajar atau berlawanan, kita masih bisa menangkap kejadian-kejadian yang ada di depan kamera. Sedangkan pada mode malam hari, kita bisa melihat bahwa kamera ini masih bisa menangkap objek yang ada di depan mobil. Dan gambar yang ada di depan pun masih bisa terlihat dengan cukup jelas. Walaupun kalau kita bandingkan dengan kamera lain seperti DSLR memang agak jauh berbeda. Namun kamera ini cukup membantu merekam kejadian yang ada di depan kamera.